Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Kita jumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang pecahan campuran di kelas 5 semester 1. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian diharapkan nanti dapat mengubah bentuk pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Kemudian kalian juga dapat menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Dan yang ketiga, kalian dapat menjumlahkan dan mengurangkan pecahan campuran dengan bilangan asli. Anak-anak sekalian, marilah kita ikuti contoh bagaimana mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa. Ada dua pecahan campuran di sini, ada 2/3/5 dan 3/5/6 yang nanti kita akan ubah dia menjadi pecahan biasa. Perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa pecahan campuran itu terdiri dari gabungan antara bilangan asli atau bilangan bulat dan pecahan biasa, ya. Nah, contohnya 2/3/5, 2 merupakan bilangan bulat atau bilangan asli dan 3/5 adalah pecahan biasa. Nah, untuk merubah pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa, langkah yang pertama adalah kita kalikan bilangan bulat atau bilangan asli ini dengan penyebutnya, lalu hasilnya kita jumlahkan dengan pembilang. Jadi 2 dikali 5 ditambahkan 3, nah, per 5 sebagai penyebutnya. 2 kali 5 adalah 10 ditambah 3 sama dengan 13/5. Jadi pecahan campuran dari 2/3/5 ketika kita ubah menjadi pecahan biasa jadinya adalah 13/5. Nah, contoh yang kedua, pecahan campuran 3/5/6. Nah, sama caranya. Kalau kita mau rubah ke pecahan biasa, kita kalikan bilangan asli atau bilangan bulat, yaitu 3 dikalikan dengan 6 ditambahkan dengan 5 atau dijumlahkan dengan 5 per 6 sebagai penyebutnya. Maka hasilnya adalah 3 kali 6 sama dengan 18 ditambah 5 sama dengan 23/6. Nah, itu ya. Jadi 3/5/6 setelah kita rubah ke pecahan biasa menjadi 23/6. Mudah kan? Nah, oke. Anak-anak sekalian, berikut ada beberapa pecahan campuran yang kita coba rubah ke dalam pecahan biasa, ya. Oke, ada 1 2/3. Nah, ini sama caranya. Kita kalikan dulu antara bilangan asli dengan penyebutnya, kemudian kita jumlahkan dengan pembilangnya. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2 per 3, hasilnya adalah 1 kali 3 sama dengan 3 ditambah 2 sama dengan 5 per 3. Yang kedua, 1/4. 1 dikali 4 ditambahkan 1,
Jadi 1 kali 4 sama dengan 4, ditambah 1 sama dengan 5 per 4. Pecahan berikut lagi adalah 2, 3 per 4. 2 dikali 4 hasilnya 8, ditambah 3 hasilnya 11 per 4 ya. Nah, dan yang terakhir 32 per 5. 3 dikali 5 sama dengan 15, ditambah 2 hasilnya adalah 17 per 5. Nah, anak-anak sekalian, itu adalah cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Berikutnya kita akan menjumlahkan dan mengurangkan dua pecahan campuran. Ada dua cara. Cara yang pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kemudian kita samakan penyebut kedua pecahan tersebut. Lalu selanjutnya kita lakukan operasi hitung penjumlahan ya. Mari kita sama-sama ikuti penjelasan berikut. Nah, contohnya ada dua pecahan campuran, yaitu yang pertama 1 per 2 ditambahkan 2 per 3. Maka kalau kita ikuti cara pertama di atas, kita rubah dulu ya. 1 per 2 ini menjadi pecahan biasa dan 2 per 3 menjadi pecahan biasa. Nah, cara merubahnya sudah kita pelajari ya. Jadi 1 kali 2 tambah 1 per 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2, ditambahkan 1 sama dengan 3 per 2. Kemudian yang ini kita rubah lagi. 2 dikali 3 sama dengan 6, tambah 1 sama dengan 7 per 3 ya. Oke, selanjutnya anak-anak, kita harus samakan penyebut dengan menentukan KPK dari 2 dan 3. Sudah jelas KPK dari 2 dan 3 adalah 6 ya. Kita sudah pelajari caranya untuk menentukan KPK. Nah, untuk berubah 2 menjadi 6, kita kalikan dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. Maka pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 3. Jadi 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya adalah 9 per 6. Nah, ini adalah pecahan senilai dari 3 per 2. Kemudian 7 per 3 kita rubah lagi dengan cara dikalikan dengan 2. Jadi supaya 3 menjadi 6, kita kalikan dengan 2. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali 7 sama dengan 14. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menjumlahkan pembilangnya. 9 ditambah 14 hasilnya adalah 23 per 6. Anak-anak sekalian, sampai di sini ya belum selesai. Kita harus merubah dia ke bentuk pecahan campuran. Kita sederhanakan dia. Jadi 23 per 6 tinggal kita bagi. 23 dibagi 6 ya. Jadi 23 dibagi 6. Ini cara merubah pecahan biasa ke campuran itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Jadi kalau kalian sudah lupa, tinggal menonton videonya kembali ya. Oke, 23 dibagi 6 sama dengan 35 per 6. Nah, itu adalah cara pertama kita menjumlahkan pecahan campuran. Anak-anak sekalian ya, bila kita mengurangkan ya, prosesnya sama, cuma tinggal kita lanjutkan dengan operasi hitung pengurangan. Contoh 21 per 4 dikurangi 11 per 5. Langkah pertama kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini ya. 9 per 4 ini adalah hasil kita merubah 21 per 4 sebagai pecahan campuran menjadi pecahan biasa. 2 kali 4 tambah 1, 2 kali 4 8, ditambah 1 hasilnya 9 per 4 sebagai penyebut. 1 per 5 ya. Ini 1 dikali 5 sama dengan 5, ditambah 1 sama dengan 6 per 5. Nah, sekarang tinggal kita samakan penyebut. Kita tentukan KPK dari 4 dan 5. Jadi KPK nya adalah 20. Supaya 4 menjadi 20, maka kita kalikan dengan 5. 4 kali 5 sama dengan 20. 9 kali 5 sama dengan 45. Jadi kalau penyebutnya sudah dikalikan 5, pembilangnya juga harus kalikan 5.
Nah, untuk pecahan yang kedua 6 per 5, supaya 5 menjadi 20 kita kalikan dengan 4. Karena penyebutnya sudah kalikan 4, pembilangnya juga kita harus kalikan dengan 4. Jadi 6 dikali 4 24, 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal mengurangkan pembilang-pembilangnya. 45 dikurangi 24, hasilnya adalah 21 per 20. Nah, sampai di sini belum selesai, kita rubah dia ke dalam bentuk pecahan campuran. Jadi tinggal kita bagikan 21 dibagi 20, hasilnya adalah 11 per 20. Nah, itu ya anak-anak sekalian, bagaimana kita mengurangkan dua pecahan campuran. Nah, sekarang kalian coba mengerjakan soal-soal berikut ya, nanti dibuat di buku tugas. Nah, ini juga ada di buku siswa ya, soal-soal ini. Nah, kita lanjut saja. Yang berikut adalah cara kedua ya. Caranya dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Lalu kemudian kita lakukan operasi hitung yang sesuai, yaitu kalau penjumlahan kita jumlahkan, kalau pengurangan kita mengurangkan. Contoh yang pertama, 1 per 2 ditambah 2 1 per 3. Nah, ini penyelesaiannya begini ya. Jadi 1 dan 2 ini adalah bilangan bulat atau bilangan asli, kita pisahkan. Jadi 1 ditambah 2. Kemudian pecahannya 1 per 2 dan 1 per 3 juga kita pisahkan ya. Jadi 1 tambah 2 ditambah 1 per 2 tambah 1 per 3 ya. 1 dan 2 ini sumbernya dari sini, jadi bilangan bulat dari pecahan pertama dan pecahan kedua. Nah, selanjutnya ini dikerjakan dulu karena ditandai dengan tanda kurung ini, artinya ini kita jumlahkan lebih duluan. Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3, baru ditambah dengan 3 per 6 dan 2 tambah 2 per 6. 3 per 6 ini dari mana? Ini adalah pecahan senilai dari 1 per 2. Jadi 1 per 2 dan 1 per 3 ini kita samakan penyebutnya. Jadi karena 6 adalah KPK dari 2 dan 3, maka kita jadikan penyebutnya sebagai 6 ya. Jadi untuk merubah 2 menjadi 6, kita tinggal kalikan dengan 3. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, 1 kali 3 sama dengan 3 ya. Jadi 3 per 6 ini asalnya dari sini ya. 1 per 2 kita kalikan dengan 3. Begitu juga dengan ini, pecahan yang kedua ini sumbernya dari sini. 1 per 3 kita jadikan 2 per 6. Jadi untuk supaya 3 berubah menjadi 6, kita kalikan dengan 2 ya. Jadi 2 kali 3 6, 2 kali 1 2. Nah, tujuannya supaya penyebutnya bisa sama. Oke, terus ya. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan 3 ditambah 3 per 6 ditambah 2 per 6 sama dengan 35 per 6. 5 ini adalah hasil penjumlahan 3 dan 2. 3 ditambah 2 5 ya, begitu ya. Jadi cara untuk cara kedua yaitu dengan memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Oke, anak-anak sekalian, nah berikut ini untuk pengurangan. Contohnya 21 per 4 dikurangi 1 per 5. Ini penyelesaiannya adalah kita pisahkan dulu ya, 2 dan 1 sebagai bilangan bulat. Kemudian kita jumlahkan dengan 1 per 4 kurang 1 per 5 ya. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1 ditambah 5 per 20. 5 per 20 ini adalah pecahan senilai dari 1 per 4. Kenapa 4 dan 5 sudah berubah menjadi 20? Karena 20 ini adalah KPK dari 4 dan 5. Jadi untuk menyamakan penyebut,
kita pakai KPK dari 4 dan 5 kita tentukan ya. Makanya 1/4 dia berubah menjadi 5/20 karena untuk kita jadikan penyebut 4 menjadi 20 kita kalikan dengan 5. Jadi 5 kali 1 dan 5 kali 4. 5 kali 1 hasilnya 5, 5 kali 4 hasilnya 20. Begitu juga pecahan yang ini 1/5. 5 supaya menjadi 20 kita kalikan dengan 4. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4 dan 4 kali 5 sama dengan 20. Nah, karena pecahannya sudah sama, nah tinggal kita selesaikan dia ya. Kita jumlahkan. Jadi 1 ditambah 5/20 kurang 4/20 sama dengan 1/20. Jadi 1 ini hasil dari pengurangan 5 kurang 4. Jadi 5 kurang 4 adalah 1. Penyebutnya tetap 20 dan 1 ini adalah bilangan asli. Oke anak-anak sekalian ya, cukup mudah ya bila kita memahami bagaimana cara menyelesaikannya. Nah, ini ada soal juga yang berkaitan dengan penjelasan tadi. Nah, ini coba kalian latihan untuk lebih memperdalam penguasaan konsepnya. Anak-anak sekalian, yang berikut adalah kita melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran dengan bilangan asli. Nah, penjumlahan dilakukan dengan menambahkan bilangan aslinya. Jadi bilangan pecahannya tetap. Nah, ini contoh ada 4 ditambah 1 2/5. 4 ini adalah bilangan asli atau bilangan bulat ya. Nah, penyelesaiannya menjadi 4 ditambah 1. Jadi 4 ini kita pisahkan sama dengan contoh yang tadi ya. Jadi 4 dan 1 ini adalah bilangan asli. Kemudian ditambah pecahannya 2/5. Nah, jadi hasilnya adalah 4 tambah 1 5 tambah 2/5 jadi 5 2/5. Nah, cukup mudah ya. Nah, bagaimana bila kita melakukan pengurangan? Nah, ini dilakukan dengan mengubah bilangan asli menjadi pecahan campuran terlebih dahulu. Nah, contohnya ini 4 kurang 1 3/5 ya. Penyelesaiannya kita ubah dulu 4 menjadi pecahan campuran. Nah, jadi pecahan campuran yang pertama kita lakukan, kita tentukan 4 itu adalah hasil penjumlahan dari berapa. Jadi 4 sama dengan 3 ditambah 1 ya. Kemudian ya 4 sama dengan 3 ditambah 1. Lalu 1 ini adalah pecahan dari nilainya sama dengan pecahan 5/5 ya. Kemudian bilangan 4, jadi dengan sendirinya kita dapat bahwa bilangan 4 itu senilai dengan 3/5 ya. Jadi 3/5 ini sama saja dengan 3 ditambah 1 atau sama dengan 4 begitu ya. Kemudian kita selesaikan pengurangan pada soal di atas. Jadi karena kita sudah dapatkan pecahan campuran dari 4 yaitu 3/5, maka tinggal kita distribusikan masuk ke di sini. Jadi penyelesaian menjadi 4 kurang 1 3/5 sama dengan 3/5. Kenapa 3/5? Karena 3/5 nilainya sama dengan 4 gitu ya. Dikurangi 1 3/5. Nah, hasilnya adalah kita pisahkan bilangan aslinya dengan pecahan 3 ditambah 1 terus ditambah 5/5 kurang 3/5. Hasilnya adalah 3 kurang 1 sama dengan 2, 5 kurang 3 sama dengan 2 dan 5 adalah penyebutnya. Jadi 2/5. Nah, ini perlu saya jelaskan kembali yang ini. Kenapa kita memilih ini ya 3 ditambah 1 atau 5/5 ini. Ini tujuannya kita supaya nanti ketika 4 ini berubah menjadi pecahan campuran,
itu penyebutnya itu dia sudah sama dengan pecahan yang kedua, supaya kita mengoperasikannya mudah ya, karena penyebutnya sudah sama gitu ya. Jadi karena kita tahu bahwa angka 1 itu pecahannya berapapun bilangannya ya, itu pecahannya adalah bilangan itu pembilang, dan penyebutnya itu bilangan itu sendiri. Contoh misalnya bila kita ambil bilangan 5 ya, maka 1 sama dengan 5/5. 1 juga bisa sama dengan 3/3, bisa juga sama dengan 2/2, bisa sama dengan 4/4, dan lain-lain ya. Jadi sesungguhnya 1 itu pecahan dari sebuah bilangan yang pembilang dan penyebutnya itu bilangan itu sendiri, begitu ya. Oke, dan ini hanya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan. Oke, anak-anak sekalian, coba kalian kerjakan ya, ini soal ini sesuai dengan contoh yang tadi sebagai latihan ya, supaya lebih menguasai bagaimana mengoperasikan baik itu penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Oke, anak-anak sekalian ya, saya kira pertemuan kita cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa menerima materi ini dengan baik, dan teruslah latihan supaya penguasaan konsep matematika terutama tentang pecahan bisa lebih baik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channelnya. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.